Iya. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Wi terlebih dahulu. Pak Wi, suaranya sudah bisa didengar dengan jelas ya Pak Wi ya? Jelas ya Pak Wi ya? Ya, sudah. Oke, baik. Ya, Pak Wi, ini bagaimana kalau dari PDI Perjuangan juga belum menentukan sikap, masih akan mengurus kepada PT UN. Kemudian dari PKB sendiri masih juga belum menentukan sikap. Tapi paling tidak bagaimana? Apakah nanti akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan PKB begitu, Pak Wi? Kabarnya hari ini nih mau ketemu nih. Iya, setelah dari KPU. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo semalam bahwa pemerintahan yang akan datang ini bisa menjadi suatu koalisi yang besar dan ada komunikasi-komunikasi. Saya kira ini juga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pidato kemenangan, mengajak kepada seluruh anak bangsa untuk bersama-sama membangun negara ini. Jadi ini adalah merupakan satu tujuan kita bersama setelah adanya Pilpres, dan saya kira ini adalah merupakan sesuatu komunikasi yang sudah dijalin, dan kemarin juga Pak Prabowo sebelum MK itu sudah berkomunikasi dengan Partai Nasdem. Dan kalau kemudian pada saat ini juga mungkin dari PKB, saya kira kalau PKB ini sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang mungkin merupakan suatu kesulitan, karena bagaimanapun juga dengan PKB kita pernah berkoalisi. Jadi komunikasi tentunya terjalin terus, walaupun memang pada saat ini masih berbeda dalam Pilpres kemarin. Nah, saya kira apa yang dilakukan ini adalah merupakan suatu komitmen kita untuk menjadikan suatu koalisi yang kuat yang disampaikan oleh Pak Prabowo, dan koalisi ini adalah koalisi yang memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan suatu keuntungan buat rakyat Indonesia. Dengan adanya koalisi yang kuat, tentunya pembangunan akan tetap berjalan, dan kemudian program-program Pak Jokowi yang sudah berjalan 10 tahun ini sesuai dengan keberlanjutan yang disampaikan Pak Prabowo pada saat Pilpres, bahwa kita adalah keberlanjutan dan penyempurnaan, dan saya kira ini adalah merupakan suatu kekuatan daripada koalisi ke depannya. Jadi saya kira komunikasi tetap berjalan, dan kalau memang hari ini atau lusa atau kapanpun komunikasi itu akan terjalin, itu bisa saja terjadi karena semuanya kemarin kan menahan diri untuk menunggu MK. Saya kira juga dari PKB, dari PDI Perjuangan, dan juga dari partai-partai lain yang di luar koalisi Indonesia Maju, tentunya komunikasi itu sudah terjalin, dan terjalinnya komunikasi ini kan sebenarnya tidak mandek dengan adanya kemarin itu konsentrasi Pilpres, karena bagaimanapun juga di ruang-ruang komunikasi di DPR kita tetap bersama-sama untuk membangun negara ini. Jadi saya kira komunikasi itu akan selalu berlanjut untuk selanjutnya. Oke, komunikasi terus berjalan dan menekankan pentingnya koalisi yang kuat nanti di pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi definisi koalisi kuat tuh kayak apa sih dari pandangan Partai Gerindra ini? Apakah memang tidak menyisakan satupun oposisi atau hanya 1-2 atau apa? Bagaimana gambaran definisi koalisi kuat itu seperti apa? Ya, tentunya koalisi yang kuat itu adalah koalisi yang bagaimana memberikan suatu kontribusi pembangunan, dan tidak ada sesuatu hal yang mungkin hambatan-hambatan dalam melakukan pembangunan. Dan tentunya bahwa masalah koalisi dan oposisi ini tentunya tidak bisa kita bicara mengenai masalah 100% bahwa apakah memang semuanya itu dalam jaminan bahwa kalau dengan koalisi itu tidak ada sesuatu tidak ada sesuatu kritisi dalam pemerintahan, tetap ada. Namun dalam hal ini bahwa persamaan satu visi dan misi itu yang diperlukan. Jadi bagaimanapun juga kalau tidak dalam koalisi tetapi mempunyai pemikiran yang sama, tentunya itu akan bisa berjalan program-program pemerintah yang nantinya dijalankan oleh Pak Prabowo. Jadi saya kira koalisi atau oposisi itu adalah penyamaan visi dan misi kita bersama. Nah, ini kekuatan visi kita dan kemudian misi kita untuk bagaimana pembangunan ini. Ini yang diperlukan untuk ke depan dengan koalisi yang kuat itu adalah kita mempunyai kebersamaan dalam membangun negara ini ke depannya untuk menjadi Indonesia Emas 2045.
Oke, kita dengarkan dari Bang Igor. Kalau Bang Igor melihat bagaimana nih peta koalisi akan seperti apa nih sejauh ini? Ya, positif ya. Jadi saya memprediksi justru setelah putusan MK ini manuver elit itu semakin tinggi ya. Justru semakin gesit gitu. Saya memprediksi Pak Prabowo ini kan cukup punya pengalaman yang mumpuni ya. Dia adalah tokoh yang tokoh demokratis lah ya. Beberapa kali kalah sekarang menang. Jadi prediksi saya begini. Koalisi ini nanti ada, jadi kayak pendaftaran mahasiswa baru. Jadi ada gelombang pertama. Oke. Dan ada gelombang pertama mungkin Nasdem, ya, mungkin Insya Allah juga PKB. Tapi gelombang kedua bisa saja PDIP. Bedanya apa antara gelombang pertama dan gelombang kedua? Apakah membedakan posisi yang didapatkan nantinya di pemerintahan? Ya, pasti. Kan Harold Laswell udah bilang, who gets what, when, and how. Jadi siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Nah, kapan ini, itu yang saya bilang tadi. Ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. PDIP gelombang berapa nanti kira-kira? PDIP kira-kira ya Bang Ciko ya, gelombang kedua kan. Jadi di pertengahan. Berarti menunggu apa nih? Menunggu apa nih? Ya, Maksudnya perbedaan antara gelombang 1 dan gelombang 2? Ya, kan PDIP. Apa karena DNA-nya PDIP gitu ya? Nanti periode kedua. Nanti kita dialogin lagi nanti ya. Ya. Jadi gimana? Jadi itu prediksi saya menganalisis karena Pak Prabowo ini pertama ya, prediksi yang juga kita lakukan juga benar ya. Pertama menang 1 putaran, menang di MK. Ya, jadi ketika Pak Prabowo mengatakan dibutuhkan koalisi besar dan harus membangun bersama gitu ya. Terutama Pak Jokowi juga sudah mengutip bahwa tantangan ke depan negara kita ini cukup lumayan berat ya. Jadi koalisi besar ini akan mampu dilakukan oleh Pak Prabowo. Persoalannya ada gelombang pertama, ada gelombang kedua. Signal gelombang pertama itu datang dari Nasdem, PKB saya yakin ya, karena awalnya kan Pak Prabowo dengan Muhaimin tuh ya, lalu kemudian, nah kita menunggu nih, yang paling agak kekeh ini kan masih PDIP dengan PKB ya. Apa menunggu komunikasi politik yang terjalin lebih lanjut begitu PDIP-nya? Ya, dengan Ibu Mega pastinya, itu sangat ditunggu oleh publik ya, pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, karena elit politik itu memang salah satu persoalan penting dalam politik di Indonesia ini memang manuver elit gitu. Jadi itu mengikuti tokoh-tokoh seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ibu Mega. Manuver elit. Nah, Bang Ciko, ini seperti apa nih ke depannya? Karena kan PDIP kan menurut informasi ya, begitu di kubu PDIP sendiri ada yang terbagi menjadi 2 begitu. Ada yang membuka komunikasi atau memang satu arah menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kalau misalnya posisi Mbak Puan sendiri begitu. Terbagi 2 saya rasa enggak. Orang semua tahu bahwa di PDI Perjuangan kalaupun ada faksi-faksi itu semuanya pada akhirnya patuh pada apa yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ya, dan juga kita di sana di PDI Perjuangan ada yang namanya kebijakan-kebijakan strategis baik untuk dalam maupun keluar selalu ditentukan oleh Ibu. Nah, yang kedua kita ini dalam posisi sebenarnya tidak terburu-buru ya kan. PDI Perjuangan ini kan dalam posisi yang seksi dalam tanda kutip sekarang ya kan, dengan sebagai pemenang pemilu legislatif tentunya pemenang Pilpres sangat ingin supaya kami bergabung gitu kan. Itu hal yang wajar-wajar aja. Jadi sabar-sabar aja ya kan, masih banyak waktu, masih sekitar 5 bulan lagi ya kan. Dan sekarang kita kasih kesempatan untuk Presiden Jokowi maupun Pak Prabowo sebagai menterinya Pak Jokowi untuk membereskan apa-apa yang menjadi permasalahan bangsa ke depan. Yang satu, yang ketiga, kita juga harus menghargai pihak-pihak yang telah berjuang di belakang Pak Prabowo Subianto ya, contohnya Pak Wihadi misalnya kan gitu ya. Sementara kan Undang-Undang Kementerian Negara kan mengatakan ada batasan dari jumlah menteri ya. Biarlah teman-teman ini yang memang lebih pantas saya rasa ya kan, lebih deserving untuk duduk di kabinet ya, silahkan aja atur-atur dulu ya kan. PDI Perjuangan biarkan kami melakukan apa yang sedang kami fokuskan. Satu ya, PT UN, dan ini harus diingat, kami sangat menghormati dan meyakini bahwa putusan MK memang final dan binding. Itu yang harus diingat dulu satu ya. Terkait dengan PT UN, ini adalah bagian perjuangan kami dalam meluruskan apa-apa yang kami anggap salah, dan supaya gini loh, kalau kita mau ada perbaikan ke depan tentunya harus ada pengakuan atas kesalahan.
Nah, di PT UN itu ini, yang dituju. Iya, dan PT UN ini yang kami gugat adalah KPU sebagai penyelenggara. Kami menggugat terkait dengan perbuatan melawan hukum ketika terjadi pencalonan dan juga hal-hal lain yang sifatnya terkait dengan penyelenggaraan. Tapi sebelum mendalami ke PT UN, tadi di pernyataan yang kedua tadi soal menteri-menteri ya biarkanlah untuk internalnya Gerindra dulu. Ini kok seolah-olah pembicaraannya sudah ada tawaran menteri ke PDIP seolah-olah gitu nih ya. Loh enggak. Kalau menteri kalau pertanyaan aja deh. Pertanyaan soal merapat dan koalisi kan pasti kan itu. Hitung-hitungannya kursi menteri gitu ya. Gitu. Tapi bukan berarti sudah ada pembicaraan ke situ. Saya nggak tahu. Terus jujur aja saya nggak tahu. Tapi saya rasa belum pernah ada pembicaraan yang begitu detail terkait itu. Siapa tahu tawarannya langsung japri kan ke. Nggak ada. Tapi pada prinsipnya tentu ya kembali kami ingatkan ya kan supaya masyarakat juga paham bahwa berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu sesungguhnya bukan berseteru tapi juga bahu-membahu membangun Indonesia dalam koridor demokrasi. Oke. Kita juga akan dalami ya kepada Pak Wi dan juga Bang Huda ya. Kalau tadi dari statement Bang Igor ada gelombang 1 dan gelombang 2 gitu yang akan bergabung, salah satunya PKB yang akan segera merapat dalam gelombang 1. Nanti kami tanyakan kepada Bang Huda, usai jeda kami segera kembali.